kenapa ini jadi sukses banget buat para mekanik. Ayo kita akan buka. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klapot Racing Speed Shop. Ini konten yang menurut saya membuat saya sangat bahagia. Karena apa? Saya ngonten untuk 4 tak udah lama banget. Ini banyak yang request, bos, sekali-kali ngonten 4 tak ini. Saya ngonten 4 tak dan mungkin ilmunya sedikit agak rumit buat kalian yang newbie atau baru belajar motor atau mekanik awam. Karena barang ini sebenarnya barang lama yang mungkin kalian belum pernah coba. Dan dimungkinkan kalau barang ini nggak bakal keluar baru. Jadi sebelum saya akan bahas ini, sebelum saya bahas tentang materinya ini, saya akan jelaskan dulu kalau tentang pabrikasi, bos. Jadi pabrikasi ini ada di tahun lama. Ini kondisi NOS atau New Old Stock. Ada yang bilang New Original Stock. Dari tahun 5 tahun yang lalu, setahu saya udah mulai hilang dari 5 atau 6 tahun yang lalu. Si bos bisa koreksi aja kalau omongan saya itu benar apa salah. Tapi barang ini udah mulai hilang dari 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan saya dapat ini dari teman saya, bukan dari pabrik. Karena apa? Di pabrik udah nggak produksi, bos. Kenapa ini hilang? Saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan tentang pengalaman saya dengan dunia pabrik. Mungkin salah satunya tentang Yamaha ini, bos. Pertama, kalau namanya produksi itu udah hilang atau discontinue, dimungkinkan tidak akan terproduksi lagi di PT yang sama. Jadi gini, ada 3 institusi untuk membuat produk, yaitu pertama dash atau molding, kedua casting, dan yang ketiga pihak tengah quality control atau quality check pihak ketiga. Jadi di antara perusahaan casting sama perusahaan molding itu berbeda. Molding bikin di mana, ngesting atau nyetak itu di mana, dan di pihak ketiga untuk quality control. Kenapa? Ketika produk kayak gini udah ada, dari pihak casting nggak mau disalahkan kalau ada yang nggak sesuai. Contoh ini kok agak jelewat kebumen banget tuh, agak miring, agak apa. Dari pihak casting mungkin akan menyalahkan dari ini moldingnya gimana, kan saya cuma casting. Tapi dari pihak moldingnya juga mungkin nggak mau disalahkan, makanya ada pihak ketiga. Dan lanjut ke ini bisa hilang, itu karena kemungkinan ada sesuatu yang sudah dihilangkan, yaitu moldingnya. Kenapa? Pertama, molding itu akan meminta, bahasa ini yang meminta tumbal. Jadi gini, ketika kita meminta molding ke suatu PT dan di casting di tempat vendor, itu akan meminta kuantiti perjanjian berapa per bulan, atau per tahun, atau per musim berapa. Tapi ketika dia tidak bisa mencukupi produksinya, nanti akan discontinue. Karena apa? Kontrak itu akan dibatalkan atau dihilangkan atau ditutup, minta kompensasi kalau itu tidak akan lanjut. Tapi ketika tidak bisa lanjut, nanti dari pihak pabrikan itu akan datang ke tempat casting untuk menyaksikan bahwa moldingnya itu diambil atau dibelah atau dibuang atau dihancurkan. Biar apa? Biar pabrikan tidak akan bisa mengontrol lagi dan meyakinkan bahwa pabrik itu sudah tidak memproduksi ulang. Jadi diyakinkan tidak ada akan produk itu keluar dan tidak mungkin akan ada komplain karena barang sudah discontinue. Itu secara pabrikasi. Oke, kita lanjut tentang produknya. Jadi itu. Iya. Sorry bos, ini tempatnya nyewa, bos. Jadi nyari background kayak gini susah. Oke, lanjut. Dimungkinkan kalau ini ada stok baru, itu Cina sama Taiwan. Karena di Yamaha-nya kemungkinan kecil untuk produksi lagi, kemungkinan enggak. Jadi kasusnya udah memang benar-benar discontinue. Kalau sumpama kemungkinan kecil itu pun Yamaha akan produksi lagi, saya yakinnya itu molding baru, bukan molding yang ini. Ini molding lama. Ini namanya crankcase X1. Buat anak-anak Jupiter yang road race, gas track dan lain-lain pasti paham. Buat drag pack juga sugesnya sangat kuat. Karena apa? Kita akan buka. Ayo sini Ki.
Kita akan buka, bos. Kita akan bongkar crankcase X1 NOS, bukan produksi baru. Jangan percaya kalau ada produksi baru tentang crankcase ini. Ini original Thailand, bukan Indonesia. Kalau X1 Yamaha X1, anak-anak Indonesia biasanya nyebutnya Yamaha Jupiter X1. Nih, kalau Indonesia 5TN, kalau ini nih. Jangan fokus ke kuku ya, bos. Kuku saya hitam, jangan di manicure pedicure loh ya. Terus kedua nih. Ini yang seri lama. Kenapa? Ada ketrik di sini nih. Kalau seri yang baru udah sablon, bos. Tuh. Oke, kita akan lanjut kelebihannya dibanding Jupiter lokal. Kenapa ini jadi sukses banget buat para mekanik? Ayo kita akan buka. Pertama di sini nih. Op. Ayo ke sini, Ki. Pertama, rumah bantalan crack asnya tuh, bearing crack asnya ini sama ini jauh lebih kuat. Metalnya jauh lebih kuat banget. Jadi peluang oblaknya, sugesnya kuat ini, bos. Ini nggak bakalan oblak, sejarahnya belum pernah oblak. Kalau ini gampang banget oblak. Tapi itu bukan yang dominan, paling penting di X1. X1 dipilih itu karena satu, sirkulasi oli. Biar oli itu jauh lebih fokus dan lebih terarah. Fokus sama terarah sama yo. Kok pinter banget bahasa aku yo. Jadi oli lebih fokus sehingga mesin jadi nggak setruk atau koma atau koit cepet. Jadi karena peredaran darahnya lancar, alhamdulillah bisa selamat umur panjang, bos. Kalau yang 5TP itu karena sirkulasinya nggak bagus, itu banyak kasus kayak kampas gampang selip, terus head boros, terus sirkulasi ke bloknya juga kurang. Itu bisa kejadian di 5TN, tapi tidak di 5YW. Nih, ini di sini, bos, teorinya nih sini. Oke, pertama nih, bos. Nih. Pertama kita lihat dari sini nih. Op. Nih, sini, Ki. Ini jalur pompa olinya. Kalau di X1 ini sama-sama keluarnya lewat sini, bos. Nih, nanti dulu ya. Ini dulu nih, fokus ke sini nih. Sama-sama keluar dari sini. Tapi di dalam crankcase-nya berbeda arah fokusnya, Pak. Nih contoh nih. Ini tempat fokus ke olinya, nanti sirkulasinya lewat sini untuk 5TN Jupiter lokal. Ini kalau X1 jauh lebih banyak tuh. Nih. Sama di sisi sininya tuh. 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 Tapi bedanya kalau yang 5TN sirkulasinya cuma bawah. Jupiter lokal itu cuma bawah. Tapi kalau X1 sirkulasinya dari atas sampai ke bawah tuh. Ini dari sini nih. Yuk kita cek. Nih, ini ada lubang tempat semburan oli, di sini nggak ada. Jadi dia akan muter sirkulasi dari atas ke bawah, atas ke bawah. Kalau ini nggak, dari bawah muter, bos. Itu yang sangat signifikan banget kenapa X1 itu sangat dipilih, yaitu karena sirkulasi oli, karena perputaran oli di motor itu sangat penting sekali. Terus kedua, nih, saya bilang tadi muter dari atas ke bawah tuh. Ada perputaran di atas ke bawah tuh. Dari masuk ke sini, nyemprot ke sini, yang nggak ada di 5TN tuh. Itu beda tuh. Tuh, nggak ada di sini, nggak ada tuh, nggak ada ke sini tuh. Bearing ini nggak ada. Ini ada tuh. Oke, lanjut ke sini nih. Ini yang umum nggak umum, tapi nggak umum banget ini. Nih, ini ada benjolan keluar, yaitu pompa olinya jalurnya lewat sini dan sini enggak. Kenapa? Di magnet ini jauh lebih sedikit oli. Karena apa? Karena volumenya jauh lebih kecil di sini, lebih besar di sini nih, bos nih. Ini sama ini nih. Jadi karena ada jalur pompa oli yang membuat magnet akan putarannya jauh lebih kencang karena olinya jauh lebih sedikit di X1. Itu salah satu kelebihan yang umum nggak umum, tapi nggak umum banget, bos. Jadi yang menambah performa motor Anda jauh lebih signifikan. Tuh. Nih, sini, Ki. Tuh.
Di sini rapat dan di sini bolong. Karena rapat di sini, ini akan memompa oli dari dua sisi ini nih. Shut. Ada sirkulasi oli dari sini yang harusnya ini terbuka. Nah, itulah pentingnya 5TN dibanding 5YW, yang kenapa mekanik tuh banyak tersugesti banget harus pakai X1 untuk balapnya. Cuma sayangnya barang ini hampir dikatakan gelap. Gelap itu dibilang ada yang enggak, dibilang enggak ada ya tapi ada, ya kayak masa lalu lah pokoknya lah. Masih menghantui tapi sebenarnya kadang ada kadang enggak. Untuk adanya sendiri pun sangat susah banget. Ini pun saya ada di toko saya udah dikatakan sold out dan kemungkinan masuk lagi juga udah susah. Saya pun dapat ini dari kolektor, bukan dari Thailand langsung, karena di Thailand langsung nggak mungkin ada. Sehebat-hebatnya kalian bisa impor, kalian nggak pernah dapatkan ini lagi di pabriknya, bos. Itu sekian video saya tentang koleksi crankcase X1 yang ada di toko Knalpot Racing Speed Shop. Jadi di sini saya cuma edukasi ya, jadi nggak promosi apa ini, cuma barang juga udah nggak ada kok. Jadi edukasi kenapa orang pengen banget menggunakan X1. Jadi yang kalian nyubi-nyubi, kenapa sih mekanik tua atau senior Anda itu yang jauh lebih turun dulu di balap tersugesti banget dengan X1. Salah satunya adalah karena autofokusnya perputaran oli di X1 jauh lebih mendekati sempurna dibanding 5TN. Oke bosku, sekian video dari saya. Jangan lupa bahagiakan. Thank you.